engkau yang saat ini menanti-nantikan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Katakan, ku menantikan, ku menantikan hari-Mu, ya Allah yang kudus. Yesus kan datang, Yesus kan datang di awan menjemput orang benar. haleluya. Kota yang kudus, oh Kota yang kudus, mulia, turun dari sorga. katakan, ku rindu ada di sana. Ku rindu ada Haleluya. di sana, di Yerusalem baru. Ini kerinduan hati kami Bapa, bersama malaikat di sorga. Bersama malaikat di sorga. Katakan, ku mau sujud, Ku mau sujud menyembah Bapa, memuliakan Raja Maha Kudus di dalam kerajaan, di dalam kerajaan surga. Mari nyanyikan sungguh-sungguh. Katakan, ku menantikan hari-Mu. Ku menantikan hari-Mu, ya Allah yang kudus. Yesus kan datang, Yesus kan datang di awan menjemput orang benar. sekali lagi katakan, kota yang kudus mulia. Oh, Kota yang kudus, mulia, turun dari yes Lord. sorga. Ku rindu, Ku rindu ada di sana, di Yerusalem baru. ini kerinduan hati kami Bapa, bersama malaikat di sorga. Bersama malaikat di sorga. Katakan, ku mau sujud, Ku mau sujud menyembah Bapa, memuliakan Raja Maha Kudus di dalam kerajaan sorga. di dalam kerajaan surga. Haleluya. Bersama malaikat di sorga, Bersama malaikat di sorga. Ku mau sujud menyembah Bapa, memuliakan Raja Maha Kudus di dalam kerajaan sorga. di dalam kerajaan surga. Sekali lagi katakan, memuliakan Raja Maha Kudus. amin. Di dalam kerajaan sorga, Di dalam kerajaan surga. di dalam kerajaan, Di dalam kerajaan surga. Di dalam kerajaan surga.
kita siapkan hati kita. Yang Maha Mulia, Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Kembali saat ini kami mau duduk diam di hadapan Bapa. Kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan Bapa untuk mengurapi kami di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, supaya ketika kami mendengar akan kebenaran firman-Mu ya Allah, kami boleh mengerti, lalu kami mau hidup seturut firman-Mu, supaya apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Kami mau terus melekat dengan Tuhan, hidup sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan. Bapa, maafkan ketidaktepatan hidup kami. Kiranya Bapa berkenan menyucikan, menguduskan setiap kehidupan kami. Dan ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Allah, kami ada dalam kesucian kekudusan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita harus sungguh-sungguh memeriksa kehidupan kita. Pergaulan hidup kita harus kita periksa secara benar, saudaraku, sebab itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Sepanjang kehidupan kita hidup di dunia ini, dengan siapa kita bergaul itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus sungguh-sungguh memperhatikan pergaulan hidup kita selama kita ada di dunia ini? Karena itu akan berdampak bagi kehidupan kita bukan saja hari ini, tetapi juga berdampak bagi kehidupan kita nanti ketika kita berada di kekekalan, ketika kita berada di balik kematian. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi hidup ini kan ada puncaknya. Bukan selamanya kita hidup di dunia ini. Kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir. Dan ketika kehidupan di dunia ini berakhir, berarti kita semua harus menghadap pengadilan Allah. Nah, disitulah yang saya maksudkan bahwa pergaulan kita saat ini akan mempengaruhi bukan saja kehidupan kita di dunia ini, tetapi juga di kekekalan, di depan pengadilan Tuhan. Itulah Tuhan akan berterus terang apakah Tuhan mengenal kita sebagai anak-anaknya atau tidak. Apakah Tuhan mengenal kita sebagai sahabat sejati di dalam kehidupan ini atau tidak? Itu sangat menentukan, saudaraku. Matius pasal 7 ayat 23 firman Tuhan katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang saya katakan bahwa pergaulan hidup kita akan mempengaruhi kehidupan kita bukan saja hidup di dunia ini, tetapi juga di kekekalan nanti. Dan bahkan di kekekalan itulah kita akan menghadapi realitas bahwa Allah akan berterus terang apakah Ia mengenal kita sebagai anak-anaknya atau tidak. Itu yang sangat-sangat berbahaya, saudaraku, bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita periksa dengan jujur kehidupan kita. Saat ini kita lebih memilih bergaul dengan siapa? Apakah kita lebih memilih bergaul dengan dunia ini atau dengan Tuhan? Orang yang memilih bergaul dengan Tuhan berarti ia harus meninggalkan dunia ini. Ia harus berjuang untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Barulah ia bisa benar-benar bergaul dengan Tuhan. Nah, saudara,
Kalau kita tahu bahwa di dalam Kristus kita sudah menerima janji keselamatan, kita sudah menerima anugerah keselamatan, lalu kita tidak bergaul dengan Tuhan, kita menjadi orang yang paling bodoh. Karena pada akhirnya kita akan menyia-nyiakan keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya begini, orang yang sudah menerima anugerah keselamatan tetapi tidak bergaul dengan Tuhan, dia tidak akan pernah mengerti kehendak Tuhan. Ketika tidak mengerti kehendak Tuhan, dia tidak akan bisa hidup melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika kita tidak hidup melakukan kehendak Tuhan, itu artinya kehidupan kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan inilah yang akan membuat Tuhan berterus terang, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Nah, saudara perhatikan itu. Jadi orang percaya yang saat ini memilih hidup bergaul dengan Tuhan, itu adalah orang-orang yang mencintai kehidupan kekal. Orang-orang yang merindukan bertemu dengan Allah yang Maha Agung, Allah pencipta langit dan bumi ini. Orang yang rindu sungguh-sungguh akan ada di rumah Bapa. Saudara, oleh sebab itu kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk sungguh-sungguh hidup hanya mau bergaul dengan Tuhan dan bukan dengan dunia ini. Kita harus melepaskan diri dari percintaan dengan dunia ini dan mengambil keputusan untuk hidup benar-benar mengasihi Tuhan, bergaul dengan Tuhan lebih daripada apapun. Saya kadang-kadang berpikir begini, saudaraku, bagaimana mungkin Henokh bisa bergaul dengan Tuhan di sepanjang umur hidupnya? Ya, karena firman Tuhan mencatat itu. Kejadian pasal yang kelima, kalau kita melihat ayat 22 sampai 24, firman Tuhan katakan, "Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan." Ayat 23, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Ayat 24, perhatikan ini saudaraku, "Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah." Nah, saudara perhatikan itu, orang-orang yang bergaul dengan Allah punya masa depan kehidupan yang sangat luar biasa karena Allah mengasihi mereka. Nah, saudaraku, secara pribadi saya sendiri seringkali berdoa dan saya berkata kepada Bapa di sorga, "Bapa, hamba rindu bergaul dengan Bapa, sama seperti Henokh bergaul dengan Bapa, sama seperti Nuh bergaul dengan Bapa, sama seperti Musa bergaul dengan Bapa, sama seperti Abraham bergaul dengan Bapa, sama seperti Daud bergaul dengan Bapa." Saudara, kenapa kita harus mempertanyakan ini? Karena untuk memiliki sebuah pergaulan hidup yang erat dengan Tuhan itu tidak mudah. Sebab saat ini kehidupan kita sudah terlanjur dicemari, sudah terlanjur dirusak oleh cara hidup dunia. Jadi kalau kita tahu bahwa masa hidup kita di dunia ini hanya sementara, firman Tuhan katakan hanya 70 tahun ya, di Mazmur 90 ayat 10 itu, maka kita harus memperbaiki cara hidup kita yang salah selama ini. Jangan lagi bergaul dengan dunia ini, tetapi kita harus memilih untuk benar-benar merubah diri, bergaul dengan Tuhan, mengikatkan diri dengan Tuhan. Sebab jika kita tidak memilih untuk bergaul dengan Tuhan saat ini, maka di hadapan pengadilan Allah nanti, Dia akan berkata, Dia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Dan saya harus katakan, itulah malapetaka yang terbesar di dalam kehidupan kita. Dan bagi saya itu suatu kengerian yang sangat luar biasa, saudaraku. Kita harus benar-benar memperhatikan akan hal ini dengan serius, memperkarakan akan hal ini dengan serius, kalau kita mau ada di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kita harus mengambil keputusan, tinggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya, dan mulailah hidup bergaul dengan Tuhan, mengikatkan diri kita dengan Tuhan saat ini sampai waktu Tuhan tiba bagi kita. Haleluya, amin.